sebagian beranggapan bahwa bidan itu kasar terus tegas kalau ngomong itu ya itu kayak marah-marah karena nadanya tinggi kan. Nah dibilang begitu. Masalahnya kalau kita nggak bilang ayo bu, ayo bisa yuk bu, dipegang kakinya bu, dibuka bu, begini pantatnya jangan diangkat. Kalau kita ngomongnya pelan, dia nggak bakalan dengar. Oh iya betul juga ya. Hai, selamat datang di podcast Rumpi bersama Nazma di Ruang Motivasi dan Inspirasi. Tempat kalian mendengarkan kisah-kisah inspirasi dari berbagai narasumber yang sangat inspiratif. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang wanita yang tangguh dan profesi yang sangat spesial, di mana kita tidak lahir ke dunia ini tanpa bantuan mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah profesi bidan. Halo Nana, apa kabar? Halo Kak. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi senang sekali hari ini kita bertemu kembali di sini, meskipun lumayan susah ya mencocokkan jadwal. Iya, berapa kali ya mencocokkan jadwal nggak bisa terus karena dinas siang. Jadi mungkin juga pernah Nana yang kosong, saya juga yang ada kegiatan. Bener, bentrok. Iya. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya di podcast kami. Ini ngomong-ngomong masalah profesi bidan ini sangat luar biasa ya. Karena dengan berbagai cerita juga apalagi kerjain di rumah sakit kan? Iya Kak, di rumah sakit. Sekarang di ruang OKA? Sekarang di OKA. Sebelumnya? Sebelumnya di ruang bersalin. Di ruang pertama di rumah sakit itu di ruang bayi, perinatologi namanya. Oh gitu. Ya, setelah dari perinatologi pindah lagi ke ruang bersalin. Setelah dari ruang bersalin pindah lagi ke ruang OKA. Oh gitu. Waktu di ruang bersalin itu macam-macam ya. Jadi maksud saya ibu-ibu yang melahirkan itu pasti banyak ya yang melahirkan di dalam situ secara bersamaan. Paling banyak berapa? Paling banyak itu kalau yang bersamaan ya. Iya. 3 seringnya. Selama Nana di sana ya. 3. Kadang 4. Jadi gimana itu kan pasti suaranya kan kedengaran dari samping-samping itu. Iya. Dan kita tutup pakai yang namanya skerm Kak, kayak tirai. Iya. Kan ada tirai-tirainya tuh. Nah kita tutupin kalau misalnya sudah pada lengkap. Berbagi nih kita satu tim. Ada yang 7, kadang 6. Nah kalau 6 itu terus pasiennya 3 barengan dengan pembukaan yang sama. Ya udah kita bagi 2 orang. 2. 1 pasien 2 bidan. 1 pasien 2 bidan. Ada gak sih rasa deg-degan kalau misalnya yang di sebelah sudah lahiran nih, terus kita ini belum? Iya ada. Ada. Itu gimana rasanya? Kita, ayo dong bu, sebelah sudah nih bu. Ayo bu semangat. Motivasi gitu ya? Iya bu tuh, dede bayi sebelah sudah bunyi itu bu. Gitu ya. Ayo bu, bisa yuk kita gitu. Iya bu, tapi ini susah. Ayo bisa bu. Kalau sudah lengkap harus kita gituin Kak. Harus ada motivasinya. Iya, karena kan. Tapi apa mereka malah enggak tambah insecure ya? Alhamdulillah sih Kak. Enggak ya? Mereka bersemangat juga sih. Dengan suara-suara kita. Atau malah mereka itu menyangka ini kan ada suara tangisan nih. Ini anak saya belum ya? Bukan. Karena perutnya masih besar. Iya betul. Masih besar. Ayo bu lihat perutnya. Kalau sudah kempes baru. Lihat gitu. Bu, ayo bu lihat perutnya, angkat kepalanya yuk. Yuk melek yuk, jangan merem. Sebelah sudah lahir nih. Iya. Tuh. Tapi dulu kan waktu saya melahirkan itu di IGD. Nah saya pikir tapi di situ memang ada ruang khusus ya di IGD untuk melahirkan. Nah saya pikir karena dulu itu kan pembukaan 8 nyampe di rumah sakit, tidak lama pembukaan 9 dan tidak lama kemudian langsung ke 10. Itu nggak sempat lagi ke ruang bersalin. Iya. Nah jadi kirain bidan-bidan yang di ruang bersalin itu yang dipanggil ke ruang IGD. Enggak ya? Kalau di IGD itu kan ada ruangan IGD sendiri, Ponek sendiri. Nah Ponek itu kalau istilah kebidanannya itu IGD-nya kebidanan.
Jadi di ruang IGD itu ada lagi ruangan. Iya, namanya Ponek. Itu IGD-nya kebidanan. Iya, khusus ibu-ibu bersalin. IGD dalam IGD gitu. Iya, IGD dalam IGD. Namanya Ponek gitu. Nah, kalau misalnya sudah lengkap, misalnya nih pembukaan 8, terus kontraksinya sering nih. Iya. Udah di situ aja dulu. Jadi enggak lagi dibawa ke ruang bersalin. Iya. Kalau misalnya observasi ketat baru dibawa ke ruang bersalin. Kalau masih panjang pembukaannya, pindah ke ruang nifas. Ruang nifas itu bukannya ruang perawatan, Kak. Oh, nggak mesti harus orang yang sudah melahirkan ya? Enggak mesti. Oh gitu. Iya, enggak mesti kayak misalnya nih kenceng-kenceng, tapi pembukaannya masih 1. Iya. 2, gitu-gitu kan? Iya. Masih jarang. Ya udah ke ruang nifas dulu. Dan ini lagi nih ada juga yang biasanya kata orang kalau misalnya dia itu ada juga ya yang ke rumah sakit tapi belum pembukaan. Kok bisa sih yang kayak gitu? Ada itu kebanyakan sih kalau kayak gitu tuh dia rencana SC, Kak. Jadi sebelum sakit udah tanggalnya jangan tunggu sakit. Udah rencana SC. Sama yang induksi itu? Induksi kalau misalnya dia ndak ada riwayat SC. Iya. Mau dirangsang. Enggak, maksud saya biasanya kan kita ke rumah sakit itu pada saat ada rasa sakit nih. Terus bahaya nggak sih kalau misalnya HPL kita ini sudah misalnya tanggal 19, anggaplah tanggal 19 ya. Sedangkan ini sudah anggaplah 24, tanggal 24. Itu kalau misalnya kan kalau pandangan dari orang awam dari kebidanan ya, maksudnya nggak paham dunia persalinan kayak gitu. Kenapa sih harus ke rumah sakit sedangkan itu kan belum sakit tuh. Nah akhirnya pada saat nyampe di rumah sakit atau klinik itu akhirnya diinduksi. Yang katanya induksi itu sangat sakit ya. Iya, karena kan istilahnya memaksa untuk kontraksi. Induksi itu, Kak. Ya, jadi mendorong. Oh gitu. Itu karena dia sudah lewat dari tanggalnya. Takutnya di dalam pasien lagi bayinya keminum air ketuban. Oh. Takutnya bayinya keracunan air ketuban. Kadang dia kayak diinduksi gagal. Iya. Gagal kan. Ujung-ujungnya sesar. Kita lahirkan ketubannya itu nggak jernih lagi, Kak. Nah, hijau. Jadi bayinya itu sudah, mohon maaf, Kak, sempat BAB di dalam. Oh gitu. Terus keminum lagi sama bayinya. Nah itu yang menyebabkan keracunan, Kak. Dampak terbesarnya apa? Bayinya bisa sesak. Ujung-ujungnya pakai penti. Gitu. Kasihan di bayinya gitu. Nah karena dari tanggalnya misalnya tanggal 19 kan, dia datang tanggal 20 lagi. Iya. 24. Itu udah lewat 5 hari gitu ya? Udah lewat 5 hari. Kasihan bayinya. Walaupun nggak ada kontraksi gitu. Nah itulah makanya diinduksi. Soalnya kan bilang orang tuh induksi itu sakit banget. Iya. Sedangkan yang alami aja. Berarti induksi itu disuntikan ke pasien? Enggak. Supaya atau berapa? Di cairan infus. Oh infus, macam-macam ya? Macam-macam. Kalau induksi di cairan infus, tapi ada yang obat pil dikasih minum. Itu bikin kontraksi perut memang. Fungsinya sama semua? Sama semua. Terus kenapa beda-beda gitu? Karena kalau yang di infus itu dia perlahan, Kak. Kalau yang diminum dia kadang lebih cepat reaksinya. Oh, lebih cepat reaksinya yang diminum. Meskipun reaksinya sangat sakit ya. Katanya sih berlipat-lipat daripada kontraksi alami. Iya, kita juga walaupun kita nggak ngalamin ya, Kak. Kami yang nggak ngalamin, kami yang lihat juga. Kasihan. Gimana sih perasaannya? Ini kan hampir setiap hari ya ngelihat orang melahirkan. Apa yang dirasakan pada saat ngelihat? Kayak oke gini ya. Kok ya Allah. Oh iya. Kalau yang belum melahirkan, apalagi yang belum melahirkan, bidannya kan maksudnya belum pernah mengalami gimana rasa sakitnya. Tapi apa yang dipikirkan atau apa yang dirasakan ketika melihat ini tuh, aduh nangis-nangis nih, sakit-sakit, teriak-teriak. Kita kayak kencang juga, Kak. Jadi terbawa emosi juga ya? Bener. Kita yang nolong, kita yang ngejen. Bener. Kita yang nolong, kita yang ngejen. Ayo Bu ngejen. Kitanya juga yang ngejen. Dia diinduksi nyeri. Aduh, kita juga yang nyeri gitu nah.
Oh, jadi ikut merasakan. Karena kan ada juga pandangan dari masyarakat. Mungkin ya karena bidan itu setiap hari ngelihat pasien yang melahirkan, akhirnya mereka tuh tidak menganggap bahwa itu tuh sebuah rasa sakit yang begitu hebat. Iya. Akhirnya mungkin bidannya itu bidannya itu enggak ini, makanya terkesan kayak Cuek. bukan cuek, kayak terkesan kasar gitu, kayak dimarah-marahi kayak gitu. Memang sih kadang di masyarakat itu bilang bidan, termasuk bidan rumah sakit ya, dibilang kayak galak. Iya, kenapa? Kamu kerja di mana? Kerja apa? Bidan tante. Iya. Di mana? Di rumah sakit. Oh, pantesan galak. Kok galak sih? Iya, kenapa sih bidan di rumah sakit juga? Bukan galak sebenarnya. Kita mempertegas suara. Buat kan namanya nyeri. Iya. Dengar aja mungkin samar-samar, Kak. Iya, jadi suara harus tinggi ya. Iya, suara harus tinggi. Iya, karena kan selama ini enggak semuanya ya, sebagian beranggapan bahwa bidan itu kasar, terus tegas. Kalau ngomong itu ya itu kayak marah-marah. Karena nadanya kan. Karena nadanya tinggi kan. Nah, dibilang begitu. Masalahnya kalau kita nggak bilang, ayo bu, ayo bisa yuk bu, dipegang kakinya bu, dibuka bu, begini pantatnya jangan diangkat. Kalau kita ngomongnya pelan, dia nggak bakalan dengar. Oh iya betul juga ya. Ini kan emergency ya. Iya. Ini tuh harus tindakan yang gercep, suara tegas dengan lantang, kayak gitu. Jadi masa ya kita mau, ayo bu, ayo kan lucu ya. Iya bener. Oh iya betul-betul. Dan setelah kita lahirkan pasien ngelahirin bayi, dan kita bilang, bu maaf ya kalau suara kita nyaring, bu maaf ya kalau menurut ibu kita galak gitu. Dengan nada terus kita apa bercanda. mereka tanggapannya? Iya bu, maaf ya bu nyusahin, maaf ya bu nggak nurut gitu. Nggak apa-apa bu, kalau ibu melahirkan memang begitu, kita bilang gitu kan. Tapi kita minta maaf. Setelahnya sudah selesai, udah impas kan. Tapi pernah nggak ada pengalaman dari misalnya keluarga pasien, kan macam-macam ya pasien itu, mungkin ada yang ngerasa kayak anggaplah kayak pelayanannya kurang memuaskan bagi mereka ya, terus mereka juga merasa bahwa aku ini mungkin aku orang berpangkat nih, tidak seharusnya kamu ngomong begitu sama aku. Pernah nggak ada protes-protes atau apapun itu? Ada. Gimana ceritanya? Kalau pas kita lagi, ya kita nolong itu Kak. Tolong dong jangan dibentak-bentak anak saya. Pernah ada kejadian itu, gimana ceritanya? Ya kita jelaskan. Kita nggak ngebentak-bentak sebenarnya. Cuma kita mempertegas pasien. Iya. Jangan lemes. Maksudnya jangan patah semangat. Iya. Supaya mereka bisa gitu ya. Iya benar. Semangat, kuat. Kalau kita yang nolong kita aja lemas, apalagi yang si pasien ini gitu. Iya, betul juga. Nah, terus ditambah lagi kan kalau mereka beranggapan, aku nggak mau dimarahin ini, udah lahiran aja ngejan terus supaya keluar. Akhirnya supaya nggak berurusan lagi nih sama bidan. Iya bener ya begitu. Ada yang begitu. Dan pengalaman dari bidan-bidan senior juga kan. Iya. Ya bidan juga manusia kan ya Kak. Iya betul. Melahirkan di rumah sakit juga, di tempat sendiri juga. Iya. Istilahnya gini, saya yang melahirkan pasien nih. Saya juga pasti bakalan hamil dong. Pasti bakal melahirkan di tempat ini dong. Dan kita jangan menyusahkan teman deh intinya. Iya. Jadi temannya Nana nih pernah cerita. Iya. Aku waktu melahirkan sudah dipesanin sama mama aku. Iya. Jangan memang kamu teriak-teriak. Jangan memang kamu teriak-teriak. Jadi aku ngelahirin, aku gigit handuk. Saking gak maunya teriak. Tapi kan itu secara otomatis ya. Iya, namanya nyeri kan kayak. Iya, macam-macam. Ada mungkin ya yang bisa enggak sampai bersuara, tapi ada juga yang sampai teriak-teriak. Itu teriak itu sebenarnya buat melegakan juga sih Kak. Kalau aku sendiri nggak bisa ya, bahkan untuk bersuara aja nggak bisa, karena kan teriak itu butuh tenaga ya. Iya. Tenaga aku ini untuk ngejan aja. Jadi kalau diajak ngomong tuh maunya
Enggak, kayaknya pokoknya ngangguk, geleng, maunya kayak gitu aja. Enggak bisa bersuara. Kalau saya apalagi teriak tuh enggak bisa. Tapi sekali ngejan, alhamdulillah langsung keluar. Alhamdulillah. Iya, jadi pengalaman melahirkan di rumah sakit ya, di IGD langsung pembukaan 8 dibilangin, kenapa baru datang Bu? Ini loh udah pembukaan 8, gimana kalau melahirkan di mobil? Kayak gitu. Saya sudah enggak menjawab lagi. Saya udah merasa kayak saya ini udah nggak punya tenaga untuk menjawab kayak gitu kan. Udah lama udah lengkap. Terus karena kebetulan ini ya sungsang. Awalnya sih dilarang ngejan, tapi ini sudah ngejannya sudah asli. Disangkanya mungkin belum mau keluar ya. Dan alhamdulillahnya ngejan itu alhamdulillah. Ya mungkin terlalu kali ya kalau bilang sekali ngejan. Karena ngejannya itu secara terus menerus, berhenti ngambil nafas sedikit, baru lanjut lagi sampai bidannya tuh, oh pintar Ibu, ayo Bu, pintar kayak gitu. Alhamdulillah langsung keluar. Ya alhamdulillah. Iya sebentar banget. Dari nyampe rumah sakit udah nyampe 30 menit sampai keluar. Sungsang. Alhamdulillah ya kan. Iya. Itu banyak cerita-cerita. Iya, nah terus itu kan waktu di ruang bersalin. Nah sekarang ini kan di ruang Oka. Nah ceritanya beda lagi dong. Kalau di ruang Oka itu kan aduh lebih serem lagi nih. Karena banyak. Kan, nah itu gimana lagi kalau di ruang Oka? Macam-macam. Kadang juga ada yang normal Kak. Melahirkan normal. Di ruang Oka. Enggak, tadinya kan mau ke ruang Oka karena mau di SC. Di SC kan awalnya. Iya. Nah indikasinya kan banyak. Iya. Nah dia kadang ada pembukaan lengkap, tapi karena belum bisa ngejen, ibunya nggak kuat ngejen, dibawalah ke Oka. Iya. Nah, setelah di Oka di ruang penerimaan, Nana periksa dalam, lengkap, ibu lengkap. Kita masukin kah? Ayo, masuk ke ruang Oka nih, ke ruang operasi nih. Dokter, kita sambil nunggu dokter. Iya. Nunggu ruang bayi datang, buat nyambut. Nih, yang ada cuma kru Oka. Iya. Nah, ayo periksa. Ayo, kita bilang. Iya. Periksa. Nggak lama datang nih dokter kandungannya. Iya. Kayak apa? Lengkap Bu. Ya memang lengkap sih bilangnya. Tapi dia nggak kuat ngejen. Langsung Nana bilang, Ibu kuat ngejen nggak? Iya. Kalau kuat ngejen, ayo. Padahal ini sudah di ruang Oka ini. Iya. Ibu mau normal apa mau sesar? Saya sebenarnya mau normal Bu. Sebelumnya pernah operasi belum? Kita tanya begitu kan? Iya. Belum pernah. Sebenarnya saya mau normal. Tapi karena saya gak kuat ngejen, saya mau disesar aja. Kita bilang, Ibu ini lengkap loh sudah. Kepalanya sudah kelihatan. Iya. Ini sudah suara lantang ini. Iya. Kepalanya sudah kelihatan Ibu. Kalau kita bantu. Iya. Kita bantu, bilang dokternya. Coba aku lihat. Dilihat. Lengkap loh, yuk. Ayo kita lakukan di situ Kak. Akhirnya normal. Lahiran normal. Alhamdulillah bilang. Nggak jadi sesar saya. Dia bilang saya nggak jadi sesar. Iya. Padahal ini sudah di ruang Oka. Oh iya sama dong kejadian kayak sepupu saya. Tapi kalau sepupu saya itu belum sempat masuk ruangan. Dia masih ngantri. Karena ada riwayat apa namanya itu di rahim itu kista ya. Oh ada. Iya. Jadi harus disesar katanya. Jadi sebetulnya sama. Ya Allah. Seandainya bisa memilih, nggak mau disesar. Dia bilang. Iya. Tapi ya kami juga tetap berdoa ya mana yang terbaik lah intinya supaya dikasih yang terbaik. Benar. Nah jadi saya bilang iya sih ya namanya juga disesar. Mungkin enak pada saat keluar bayinya nggak ngejan-ngejan. Tapi dampak setelahnya mungkin nggak bisa kerja. Terus penyembuhannya juga lama saya bilang. Belum lagi akhirnya perutnya jadi ini kan ada bekas jahitan gitu. Ya udahlah karena harus begitu ya udah akhirnya ngantri. Dan alhamdulillah kasusnya sama seperti tadi. Lahiran di tempat. Jadi dibawa lagi ke ruang bersalin. Iya. Ini kan sudah ngantri nih. Cuman ada masih pasien di ruang Oka kan. Jadi ya udah setelah itu selesai gilirannya dia. Nah, kenapa? Sama kayak tadi itu pembukaannya sudah lengkap dan
ngejan, maksudnya kuat ngejan, akhirnya dibawa ke ruang bersalin dan di sana ngejan, alhamdulillah normal juga. Kembali lagi berarti ke situ kan? Iya, berarti ya alhamdulillah ya. Iya. Sama mungkinnya kayak dokter bidan, sebetulnya apa sih pandangannya tentang sesar sama normal itu? Apakah memang lebih disarankan normal atau sesar itu gimana? Ya ada indikasi-indikasinya sendiri sih Kak. Kalau misalnya dokter menyarankan buat sesar, berarti dia ada sesuatu di dalamnya. Atau misalnya nih anak ke-8 atau anak ke-7, terus ibunya pengen langsung steril. Apa itu? Nah steril itu kayak dipotong saluran rahimnya. Iya. Ya, kan itu di meja operasi juga Kak. Iya. Nah kalau misalnya dia dilahirkan, abis itu dia di steril, sekalian di sesar aja sudah. Oh gitu. Toh juga dibuka juga kan dari atas. Sama aja ya? Sama. Oh jadi meskipun dia misalnya mau lahiran normal tapi mau di steril juga, tetap dia disesar sama halnya seperti sesar pada saat mengangkat bayi gitu. Oh. Kecuali nih dia normal di ruang bersalin memang. Iya. Terus tiba-tiba dia disarankan buat steril. Udah tetap dibawa ke ruang operasi, cuma bukanya itu dia lebih kecil. Oh iya. Luka sayatannya dia lebih kecil. Tapi tetap di perut gitu ya? Tetap di perut. Aduh gimana sih rasanya ngelihat itu? Karena udah biasa kali ya Kak ya. Ya udah biasa aja gitu. Biasa saya aja. Tuh asli serem, nggak bisa ngelihat yang namanya sedikit luka pun orang kecelakaan. Saya langsung di sini tuh langsung mual, aku pusing kayak mau muntah gitu. Bukan karena jijik, bukan. Langsung kayak kembung perut saya tuh nggak tahu di tenggorokan kalau ngelihat kayak luka, darah kayak kan nggak sanggup aku. Makanya kalau ada berita kecelakaan apa segala nggak sanggup. Saya tuh tutup mata. Oh gitu. Iya. Jadi biasa aja ya. Biasa aja sih. Dulu ya, saya pengen flashback nih. Jadi maksud saya ke Nana, waktu memutuskan untuk kuliah bidan itu emang kemauan sendiri atau ada motivasi lain? Orang tua tepatnya. Orang tua. Kan Anda cuma 2 saudara. Iya. Nah kakak kan sudah ke Balikpapan, tinggal di Balikpapan. Otomatis kan yang tinggal cuma Nana kan. Iya. Nah orang tua ada saudaranya di luar, maksudnya di daerah Jawa. Saudaranya nelpon, Mas, anak lu udah lulus? Udah. Iya. Mau kuliah apaan? Nggak tahu nih emaknya. Emaknya kayaknya nyuruh kesehatan deh. Iya. Nah pas ngomong begitu tuh pas Nana lagi pulang sekolah. Oke. Pas udah selesai lulusnya kan. Iya. Namanya kita lagi lulus, udah ada yang dipelajari nih. Udah ke sekolah. Udah merasa merdeka gitu merdeka, udah. Pulang sekolah, ada omongan kayak gitu, tiba-tiba ditembak. Bilang Abi, yang sekolah bidan ya? Oh, sekolah bidan. Dengan Nana yang dulu kan sekolah SMA tomboy Kak. Oh gitu. Tomboy rambut pendek kan. Ya, kan rambut pendek. Jadi banyak yang nyangka kalau ke sekolah bidanan. Oh iya, itu kan feminim banget ya. Iya, jadi sekolah bidannya yang, bidan Bi? Yang bener aja. Iya bilangnya, kan kamu aja lagi sisa kakakmu 28. Ya udah, kamu aja sudah harapan kita. Ya udah, Nana coba. Awalnya cuma coba-coba. Iya. Awalnya coba-coba, tapi dijalanin. Ya udah. Tapi waktu itu Nana memang gak punya keinginan lain ya? Misalnya mau masuk di jurusan apa gitu? Mau. Pengen jadi guru TK. Oh, berarti suka ya sama anak-anak? Iya, kayaknya pas kalau pulang sekolah tuh lihat anak-anak TK, ih lucu ya enaknya nih. Terus waktu dibilangin sama bapak untuk masuk di kebidanan nggak menolak untuk masuk di guru TK itu? Awalnya masuk kebidanan sih Bi, Nana pengen jadi guru TK. Tapi coba dulu. Iya. Di Jakarta loh. Jakarta, ayo deh gas. Gitu. Coba-coba aja. Kenapa di Jakarta? Karena keluarga di sana. Oh iya. Keluarga di sana, keluarga Abi di sana. Oke. Jadi yang ngubungin saudara Abi kan di sana. Nih, gue ada channel nih Mas, gitu. Kampus ini. Ntar aku kirimin faxnya ke kantor. Dikirimkan.
difaxkan brosur-brosurnya. Oh iya sudah, oke. Ngomong sama Umi, ya udah Umi ACC Dan alhamdulillah keterima. Diantar sampai bandara dijemput sama keluarga kan. Udah kuliah di sana sampai selesai. Akhirnya jadi bidan. Iya. Alhamdulillah. Kalau kuliah profesi gitu ya. Iya. Jadi pada saat kuliah kita udah tahu nanti saya selesai jadi apa. Iya. Kalau misalnya kuliah umum kayak misalnya manajemen, ekonomi, itu kan nanti nggak tahu ya, kerja di kantor sebagai karyawan bank kah atau di kantor dinas kah, Iya, benar. misalnya. Benar. Itu kalau profesi itulah kelebihannya ya. Iya. Udah tahu nanti saya selesai jadi ini. Jadi ini ya. Iya. Memang awalnya pas mau berangkat udah dikasih nih wejangan nih. Nanti kalau lulus enak, langsung kerja, gitu. Nggak lagi bingung mau cari kemana. Nah, Anda mikir juga, iya juga sih, bener juga sih gitu. Iya. Terus pada saat sudah jadi nih, ada nggak rasa penyesalan? Jadi bidan awal-awal enggak sih Kak. Enggak ya, langsung enjoy karena setelah pendidikan 3 tahun itu ya, akhirnya sudah menikmati dan langsung bisa mengeksekusi pada saat bekerja langsung. Itu sebenarnya nggak langsung juga sih, 6 bulan. Oh iya, itu sudah cepat itu. Iya, 6 bulan. Kalau 6 bulan enggak terlalu lama. Sampai dibilang sama paman, kok enggak langsung kerja? Iya. Ditagih lah ya. Iya, tunggu bah, belum ada panggilan. Gitu. Jadi sekali dipanggil, alhamdulillah kerja. Luar biasa. Boleh dong kasih motivasi sama bidan yang lain yang mungkin juga sama profesinya. Ya, hadapi pasiennya aja lah dengan ikhlas. Maksudnya kasih motivasi buat pasien biar dia bisa. Ya, meskipun dengan segala komentar-komentar, mau itu positif, kan positif pasti ada juga ya. Positif, negatif semuanya itu diterima. Yang negatifnya kita jadikan evaluasi. Iya benar. Kita jadikan evaluasi dan negatifnya kita diamkan aja sudah. Kita tenggelamkan aja dalam hati kita bilang gitu. Udah. Yang udah kita kerjain, ikhlas, kita bantu pasien, kita bilang gitu. Kita bantu pasien lahir selamat, bayi selamat. Udah, itu udah jadi kepuasan sendiri. Kita bilang begitu. Alhamdulillah. Karena kepuasannya itu ya. Iya. Ibu sehat, bayi lahir dengan selamat dan sehat. Benar. Itu sudah menjadi kepuasan dari seorang bidan. Puas banget Kak. Sampai nangis. Terharu ya. Nangis. Lebih bahagia daripada suaminya. Benar. Kita yang nolong, kita yang nangis. Masya Allah, luar biasa. Selalu sekali. begitu. Ya Allah, kita bilang. Alhamdulillah aku bisa ngelihat perjuangan orang tua aku melahirkan aku. Iya. Akhirnya tahu ya, oh saya harus taat nih kepada orang tua. Iya. Gini ya, ibuku dulu melahirkan saya. Itu saya bilang, oh kayak gini ya mama waktu ngelahirin aku. Walaupun aku enggak lihat dari secara langsung iya, kan, betul. Walaupun mimpi enggak mungkin juga dong. Dari perut orang lain lah. Iya betul. Jadi akhirnya profesi bidan itu bisa membayangkan betapa sulitnya seorang ibu kita ini dalam melahirkan kita. Iya benar. Yang akhirnya membuat kita, ketaatan kita kepada ibu itu lebih taat lagi kepada ibu, kepada bapak. Karena itu kan sama-sama berjuang tuh. Mana lagi ini kan. Benar. Ya, karena bukan cuman yang melahirkan ini yang bawa ini nyari mobil, nyari motor, macam-macam. Sibuk juga kan. Di administrasinya ini nih. Belum lagi deg-degannya, keringatnya. Iya, jadi, sama. Setiap ada pasien nih mau lahiran, suaminya yang kita suruh temanin. Iya. Supaya lihat ya. Kuat nggak Pak ngelihat darah? Insya Allah Bu, temanin istrinya. Selalu kita ngomongin kayak gitu Kak, temanin istrinya. Supaya istrinya juga lebih semangat. Iya benar. Ada semangatnya juga jadinya. Iya. Senang gitu. Oh ya sudah, aku bilang. Alhamdulillah, lahir selamat. Iya. Ibu selamat, bayi selamat. Nangis, senang sudah kita. Alhamdulillah kepuasan bagi seorang bidan. Iya. Oke, makasih banyak. Masya Allah luar biasa hari ini. Pembahasan kita hari ini itu sangat luar biasa karena kaitannya dengan kelahiran kita ke dunia ini.
Klien kita ya. Oke, sekali lagi makasih banyak Nana karena sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Kak. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua bidan yang ada di sana. Amin. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. See you and bye-bye.